Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 8 yang beranggotakan Alfiatul Musfirah dengan saya sendiri, Arismatri Widyaningsih, Angga Wahyu Pratama. Di sini kami akan menjelaskan tentang Ta'arud al-Adilah. Yang pertama yaitu pengertian Ta'arud al-Adilah. Ta'arud dalam bahasa Arab yaitu pertentangan atau kontradiksi yang artinya ketidakpaduan satu dengan yang lainnya atau ketidakcocokan satu dengan yang lainnya. Menurut Wahbah Az-Zuhaili, secara etimologi berarti salah satu dari dua dalil menghendaki hukum yang berbeda dari hukum yang dikehendaki dalil lain. Asy-Syaukani dalam karya monumentalnya Irsyad Al-Fuhul menjelaskan, berarti salah satu dari dua dalil menunjukkan pada hukum suatu peristiwa tertentu, sedangkan dalil yang lain menunjukkan hukum yang berbeda dengan itu. Al-Hudlaribik menjelaskan, ta'arud ialah bila dimaksud suatu dalil pertentangan dengan maksud dalil lain. Menurut Abdul Wahab Khalaf, yang perlu diperhatikan dalam memahami ta'arud al-adilah yaitu bahwasanya tidak terdapat kontradiksi yang sebenarnya antara dua ayat atau antara dua hadis yang sahih atau antara ayat dan hadis sahih. Jika kelihatannya ada kontradiksi, maka itu hanya lahirnya saja sesuai dengan apa yang tampak pada akal, bukan kontradiksi yang sebenarnya. Sebagaimana As-Satibi memandang bahwa pada hakikat ta'arud al-adilah tidak mungkin terjadi karena dasar syariah pada wahyu Allah. Adanya hal itu hanya dari segi pandang mujtahid, manakala dua dalil tidak mungkin dikompromikan. Dengan demikian, adanya realitas pemahaman mengenai kontradiksi dalil ini tampaknya merupakan problem kemampuan seorang mujtahid atau ahli hukum Islam dalam memadukan dalil, baik dari konsep sejarah maupun maknanya. Sekian dari saya, terima kasih. Materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh Angga Wahyu Pratama. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Angga Wahyu Pratama, NIM 201200020. Di sini saya akan melanjutkan penjelasan dari Mbak Alfiatul. Cara menyelesaikan ta'arud al-adilah diambil dari metode Hanafiyah, yaitu 1. Menerapkan teori naskah, yakni membatalkan hukum yang datang lebih dahulu dengan dalil yang datang kemudian. Setelah melalui usaha penelitian eksistensi dalil dari sudut kesejarahan. 2. Menerapkan teori tarjih yang berusaha menguatkan salah satu dari dalil yang bertentangan tersebut berdasarkan petunjuk-petunjuk yang mendukungnya dengan memperhatikan segi petunjuk kandungan nas dan segi keadilan para periwayat. 3. Mengumpulkan dan mempromikan dua dalil yang tampaknya bertentangan berdasarkan prinsip pengalaman dua dalil lebih utama dan pengabaiannya. 4. Tasahuk ad-dalil lain, yaitu menggugurkan dua dalil yang tampak bertentangan dan mencari dalil lain sekalipun derajatnya lebih rendah. Solusi penyelesaian ta'arud. Menurut Hanafiyah, ta'arud mungkin terjadi di antara dalil-dalil syar'i ataupun di antara dalil-dalil yang lain, dalil lain yang tidak syar'i. Jika yang terjadi adalah ta'arud di antara dua dalil syar'i, maka seorang mujtahid harus menempuh langkah berikut secara beruntun, yaitu 1. Naskah
Di, di sini seorang murtadid dituntut untuk mencari sejarah dari dua dalil syar'i tersebut. Apabila dapat diketahui secara pasti mana dalil yang lebih dulu datang dan mana yang terakhir datang, maka dilakukan voting bahwa dalil yang datang belakangan itu menaskah dalil yang datang lebih dulu. 2. Tarjih Al-Barzanji menjelaskan di saat murtadid tidak mengetahui sejarah dari dua dalil yang saling kontradiktif, mertajihkan ibarat dan mengakhiri isyarat. Mertajihkan dalil yang bersifat mengharamkan daripada yang menghalalkan. Mertajihkan salah satu kabar ahad dengan menilai kedabitan, keadilan atau kefaqihan perawinya dan lain sebagainya. Hanifah berdalil bahwa menolak kemudaratan itu lebih diprioritaskan daripada menarik kemaslahatan. 3. Al-Maji'u wa at-Taufik atau metode kompromi. Apabila kesulitan untuk melakukan pertahjihan, maka seorang mujtahid beralih ke metode berikutnya, yaitu metode kompromi di antara dua dalil. Sebagai mengamalkan dua dalil yang berbenturan itu lebih baik daripada meningkatkan keduanya. Sedangkan cara-cara kompromi sebagai mana disebutkan dalam kitab Musallam At-Tsubut dan lainnya adalah dengan mengamati karakter dua dalil yang ada. Misalnya, kedua dalil tersebut sama-sama bersifat umum, maka dilakukan kompromi dengan cara diversifikasi. Jika kedua dalil tersebut sama-sama mutlak, maka dilakukan kompromi dengan cara limitasi. Jika sama-sama khusus, maka dilakukan kompromi dengan cara pembagian. Jika kedua dalil ada yang umum dan ada yang khusus, maka dilakukan kompromi dengan cara menspesifikasikan dalil yang umum. Sekian penjelasan dari saya. Selanjutnya diteruskan oleh Arisma. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arisma Triwidianese, NIM 2012000029. Di sini saya akan melanjutkan penjelasan materi bagian C dan D. Bagian C yaitu naskh dan mansukh. Dalam Al-Quran, kata naskh ditemukan sebanyak 4 kali dengan bentuknya, yaitu dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 106, Al-A'raf ayat 154, Al-Hajj ayat 52, dan Al-Jathiyah ayat 29. Nasikh mansukh berasal dari kata naskh. Dari segi etimologi, kata ini dipakai untuk beberapa pengertian, diantaranya yaitu menghilangkan, melenyapkan, atau menghapuskan, penggantian, pengubahan, dapat juga berarti memindahkan. Dalam artian memindahkan sesuatu dari suatu tempat ke tempat lain. Kata naskh dapat juga berarti mengganti atau menukar, membatalkan, dan mengubah. Dapat juga berarti pengalian. Sesuatu yang membatalkan, menghapus, memindahkan, dan sebagainya dinamakan naskh. Sedangkan bagian dari dihapus dinamakan mansukh. Pengertian naskh secara etimologi menurut Mana Kholik Al-Qotan sebagaimana termaktub dalam buku studi ilmu-ilmu Al-Quran, naskh ialah mengangkat atau menghapus hukum-hukum syara' dengan dalil hukum atau kitab syara' yang lain. Bagian D, tajrih. Secara etimologi,
Tajri berarti menguatkan. Menurut ulama Hanafiyah, tajri secara terminologi yaitu memunculkan adanya tambahan bobot pada salah satu dari dua dalil yang sama atau sederajat dan dengan tambahan yang berdiri sendiri. Sedangkan pengertian tajri secara terminologi menurut jumhurul ulama ialah menguatkan salah satu dalil yang zoni dari yang isinya untuk diamalkan berdasarkan dalil tersebut. Cukup sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada kurang lebihnya kami mohon maaf. Akhiran wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.